Sesuatu yang dibiasakan terus-menerus, walaupun itu tidak sesuai etika, menjadi dinormalkan. Nah, itu yang dimainkan oleh sebagian politisi kita. Apa yang terjadi nanti di negeri kita ini, maka pendidikan politik, demokratisasi tidak akan terjadi, kedaulatan di tangan rakyat menjadi kemana? Bergeser kepada kita mampu melakukan itu, mampu. Asal ada kemauan political will dari Presiden Prabowo. Hapus itu korupsi di perpajak, ditambang semua itu. Abaikan semua yang boleh dikatakan berjasa membantu atau katakanlah berkontribusi selama dia presiden. Abaikan saja. Toh tongkat kekuasaan sudah di tangan beliau. Menteri-menterinya kan banyak yang blunder itu. Kemarin ada menterinya mengatakan tidak pelanggaran berat, peristiwa 98 gitu kan. Blunder itu. Jadi oleh karena itu terus terang saya termasuk sedih loh melihat para menteri kita, mereka tidak mempunyai kematangan. Lebih berbahaya ketika manajemen komunikasinya tidak baik daripada, walaupun saya tidak setuju, korupsi. Saya mengusulkan dalam forum ini kepada Budi Ari, bertanggung jawablah terhadap perbuatan anak buahmu. Paling tidak kekuranganmu adalah tidak ada fenomena hukum. Mentersangkakan Tommy Lembong kan fenomena hukum. Lepas daripada fenomena politik. Jadi kalau ada mengatakan ini murni hukum, itu bohong. Tapi Bang, sebagai pakar komunikasi politik, Bang Emrus minta tanggapannya sejak dari peristiwa sejarah kita Pilpres kemarin, di mana tanda kutip kita bilang dugaan cawe-cawe politik penguasa ini terang benderang belak-belakan, akhirnya tidak normal karena terang-terangan menjadi normal. Itu gimana tanggapannya, Bang? Bahaya nggak sih? Saya kan sebelum saya dampaknya itu kan bahaya. Tentu saya akan jelaskan dulu dari sudut komunikasi. Sesuatu yang dibiasakan terus-menerus, walaupun itu tidak sesuai etika, menjadi dinormalkan. Menjadi normal. Itu dalam konteks apapun. Itulah dikenal dengan social construction theory yang dikatakan oleh Peter Berger dan Thomas Lackman. Jadi ada eksternalisasi, ada objektivisasi, dan ada terus-menerus dilakukan, begitu ya, sehingga menjadi sesuatu yang tidak normal atau melanggar etika itu menjadi sesuatu yang biasa, kan begitu. Nah, itu yang dimainkan oleh sebagian politisi kita saat ini. Iya, sebagian saya sebut ya. Jadi seolah-olah itu biasa. Misalnya contoh bahwa money politik masih terjadi kah? Jadi terjadi pembiasaan nggak di tengah masyarakat? Bahkan ada masyarakat menunggu serangan fajar kan? Jadi sesuatu yang normal. Nah, apakah itu berbahaya? Pertanyaan abang, iya. Saya katakan itu berbahaya karena apa yang terjadi nanti di negeri kita ini, maka pendidikan politik, demokratisasi tidak akan terjadi, kedaulatan di tangan rakyat menjadi kemana? Bergeser kepada yang punya kapital. Iya, itu saya sebut demokrasi kapitalisasi. Jadi sehingga siapa yang punya uang, karena dia bisa membiayai konteks komunikasi, mengeksternalisasikan, mencurahkan, dan ada dia punya simbol-simbol tertentu mendekati dengan pemberian sesuatu dengan berbagai alasan apapun, itu menjadi terbiasa. Sehingga apa? Yang naik ke permukaan nanti menjadi pemimpin bangsa kita adalah produk daripada kapital tadi. Kapitalisasi, kapital, modal, dan tidak berdasarkan kehendak rakyat. Akibatnya apa? Maka pemimpin kita nanti tidak bisa untuk kepentingan rakyat. Tetapi ketika seorang pemimpin yang diproduksi seperti itu, tapi ketika dia memimpin, dia lepaskan itu semua, pengaruh itu, kalau dia punya pendirian yang kuat, bisa saja. Karena soal political will. Oke, lo sudah dukung gua untuk jadi presiden. Tapi presiden sudah di tangan saya akan pro rakyat. Nah, saya melihat Pak Prabowo, proses politiknya saya kira begitu kita lihat selama ini, ya kan? Bahkan tentu pencalonan Gibran juga berproses juga di Mahkamah Konstitusi yang melanggar etika gitu ya. Nah, kalau memang kedua pemimpin utamanya Prabowo mengambil take over kepemimpinan bangsa ini, artinya orang yang berjasa semua tetaplah berjasa, tapi tidak harus dibalas jasa itu, tetapi membalas jasanya tanda kutip kepada rakyat.
Bisa dilakukan. Itulah political will. Kehendak politik Pak Prabowo berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kedaulatan rakyat, berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Demokrasi. Sebagaimana disampaikan ketika pidatonya. Salah satu pidatonya yang menarik Bang, Pak Prabowo, adalah ketika pelantikan itu. Saya melihat, saya buat rakyat kita tertawa. Kan begitu. Tidak lagi ada menderita. Luar biasa. Nah, apakah kita mampu melakukan itu? Mampu. Asal ada kemauan political will dari Presiden Prabowo. Soal biaya, cost, mampu Bang. Hapus itu korupsi di perpajak, ditambang semua itu. Hapus korupsi di APBN. Hapus raja-raja kecil birokrasi. Birokrasi kalau mengurus sesuatu ada raja-raja kecil kan. Hapus itu semua. Jadi mereka menjadi pelayan. Kalau itu saya masih menaruh harapan loh kepada Pak Prabowo. Bangsa ini di tangan dia sekarang. Bisakah dilakukan? Bisa. Jadi tanda kutip abaikan semua yang boleh dikatakan berjasa membantu atau katakanlah berkontribusi selama dia presiden. Abaikan saja. Toh tongkat kekuasaan sudah di tangan beliau. Gunakanlah tongkat kekuasaan itu untuk rakyat. Termasuk mengevaluasi menteri-menterinya. Menteri-menterinya kan banyak yang blunder itu. Gitu kan, coba cek dulu bahwa kemarin ada menterinya mengatakan tidak pelanggaran berat peristiwa 98 gitu ya, kan, blunder itu. Udah kutip lah siapa namanya itu sebagai tambahan lah. Baru kemudian partai ini dapat jatah 8 menteri karena ketua MPR dari mereka, kan seolah-olah transaksional, blunder lagi. Jadi oleh karena itu terus terang saya termasuk sedih loh melihat para menteri kita, mereka tidak mempunyai kematangan komunikasi. Mereka tidak punya kematangan politik. Seolah-olah jabatan yang mereka peroleh itu sesuatu yang dia nikmati. Sehingga dia tampaknya mengatakan apapun boleh terhadap masyarakat. Tidak bisa begitu. Saya melihat ada beberapa menteri itu segera di reshuffle itu. Dan ada lagi menteri, ya kan? Mohon maaf. Katanya kan mengatakan sesuatu gitu kan. Saya kira sangat tidak baik. Misalnya apa? Mohon maaf ya, foto wakil presiden tidak dicantumkan. Nggak boleh itu. Kawan yang satu itu kan harus dicantumkan dua-dua, suka tidak suka, sebelum sesuatu perubahan politik, kan begitu kan. Kawan kita itu Bang. Kawan kita itu. Kawan itu. Emang siapa aja sih Bang menteri dalam catatan Abang? Ya belum 100 hari kerja ya. Belum 100 hari kerja. Belum 100 hari kerja sih. Kita mesti fair juga Bang. Iya. Belum 100 hari kerja nih. Reshuffle kan mesti ada catatan-catatan rapotnya. Tapi kalau boleh dari Bang Emrus, siapa sih kira-kira menteri yang nggak jelas barang ini? Karena saya orang komunikasi, tentu saya tidak mengevaluasi persoalan ekonomi dan lain-lain, nggak bidang saya. Para menteri yang ngomongannya blunder, ganti itu. Ya, siapa Bang? Menurut Abang, tadi Prof Yusril yang blunder saya menurut tidak sebut Abang. namanya loh. Blunder itu. Ya, nyebut pelanggaran HAM berat selama ini nggak ada dekade terakhir. Siapa lagi Bang? Coba cek dulu. Dari ada komunikasi. Misalnya ada mengatakan bahwa 8 menteri dari partai kita karena ada wakil ketua MPR dari partai X. Ada itu. Ketua MPR dari Gerindra ya Bang. 8 menteri dari Golkar. Saya nggak mau sebut itu menegaskan. Itu kan blunder. Artinya kenapa saya katakan blunder? Seolah-olah jabatan negara itu menteri itu transaksional, nggak boleh. Harusnya ketua MPR karena memang dia untuk rakyat, menjaga kedaulatan di tangan rakyat. Berdaru menteri dikasih ke partai tertentu karena kapabilitas, bukan karena transaksional. Kalau itu kan blunder, berarti kekuasaan itu karena transaksional. Yang seperti ini ya reshuffle saja lah. Karena saya orang komunikasi. Kenapa? Ada orang menganggap komunikasi yang nggak remeh-temeh. No. Karena kalau saya berpendapat lebih berbahaya ketika manajemen komunikasinya tidak baik daripada, walaupun saya tidak setuju, korupsi. Iya, lebih berbahaya. Kenapa? Kalau korupsi yang diambilkan APBN, gitu kan? Kalau komunikasinya tidak tertata, tidak baik, tidak kepentingan untuk bangsa, yang dirusak apa? Peta kognisi masyarakat loh. Betul. Jadi ketika peta kognisi masyarakat dirusak, maka demokrasi kita rusak, lebih parah. Jadi jangan dianggap enteng komunikasi. Penggiringan opini. Iya, memberikan opini akan mendorong perilaku kan? Gitu. Orang akan bisa apa? Kalau begitu terjadi, masyarakat bisa apatis enggak? Ketika apatis terjadi, lebih berbahaya daripada tindakan korupsi. Walaupun saya tidak setuju dengan korupsi. Nah, banyak orang yang tidak memahami itu. Wah, korupsi berbahaya. Saya setuju, lebih berbahaya.
komunikasi. Kayak Tom Lembong ini Bang ya? Apa itu? Apa Tom itu? Lembong ini ya? Apa Ini Tom Lembong? lebih banyak sisi komunikasi yang mau digiring opini masyarakat atau murni hukum sih, Baik, Bang? ini menarik Abangku. Jadi teringat nih. Jadi Tom Lembong ya, Iya. kami menganalisis kemarin. Oh ya. Mungkin flyer yang saya kirim ke Abang dengan Antoni Budiawan di satu hotel kemarin. Kami berkesimpulan Antoni Limbong berkesimpulan lebih pada itu adalah politis daripada penegakan hukum. Saya berpendapat bahwa saya setuju dengan pandangan tersebut. Kenapa? Tidak ada fenomena hukum. Mentersangkakan Tommy Lembong kan fenomena hukum. Lepas daripada fenomena politik. Karena tidak ada fenomena hukum atau fenomena politik di ruang hampa. Itu saling berinteraksi. Jadi kalau ada mengatakan ini murni hukum, itu bohong. Tidak. Karena ada berrelasi satu dengan yang lain. Karena tidak ada fenomena hukum di ruang hampa. Tidak ada fenomena politik di ruang hampa. Pasti berrelasi. Bahkan di Indonesia, banyak orang mengatakan hukum adalah panglima. Kan begitu. Kalau nggak salah teman saya itu si Bang Ruhut gitu ya. Panglima hukum. Dari mana jalannya hukum panglima di Indonesia? Saya mau bisa jelaskan itu. Sederhana. Orang memproduksi undang-undang, siapa yang memproduksinya? Orang politik. Dia dilahirkannya pasal atau kata dalam pasal, kan politik. Maka yang membuat itu berarti politik dong. Kedua, presiden adalah jabatan politik. Presiden membawahi jaksa agung dan polisi. Penegak hukum dalam ini tidak ikut hakim kan? Jaksa agung dan polisi. Di bawah presiden. Andai kan saya presidennya, kan bisa nggak saya katakan ini jaksa agung saya, beliau ini Kapolri saya, contoh. Saya bisa katakan ini kasus ini utamakan dulu, kasus ini belakangan dulu. Bisakah saya perintahkan itu? Itu kewenangan saya. Polri, jaksa agung tidak bisa menolak itu karena yang di sini juga ada kasusnya, ada bukti juga, gitu loh. Dua alat bukti. Jadi oleh karena itu amat sulit kalau katakanlah artinya tidak di ruang hampa, begitu kan? Maka seorang presiden punya powerful bang di Indonesia. Bagaimana di negara maju kan itu? Negara maju juga polisi kan di bawah presiden. Kan begitu, jaksa agung dan polisi di bawah presiden. Mereka sudah dewasa demokrasinya bang. Civil society-nya sudah kuat. Civil society kita sudah kuat nggak? Aduh, tanyalah bang, civil society masih bisa, civil society ini santai-santai. Kalau saya ketemu masih bisa makan di warung Padang, masih bisa pilih-pilih kasus. Saya nggak tahu lah, gitu. Jadi kalau guyon-guyon kita di dunia hukum itu bang, ada satu guyon banget ya. Ada nenek-nenek tua, ya kan, penjual sayuran bang, datang ke pengadilan bang, ke hakim. Pak Hakim, saya mau minta keadilan Pak Hakim di sini Pak Hakim. Apa jawaban hakim? Kamu nggak bisa minta-minta di sini, harus beli katanya. Saya sangat setuju itu, tapi oknum. Iya. Oknum. Gini bro, kadang-kadang kita kecil kata-kata oknum ini. Itu kan sebenarnya oknum itu yang terjadi di ruang publik. Sebenarnya harus kita hapus kata oknum. Tapi demi kita tidak dituntut hukum, kita sebut oknum. Iya, oknum itu bang. Kalau boleh itu dihapus kata oknum. Kenapa? Jadi harus biasakan kita tidak pakai oknum. Jadi yang tepat? Yang tepat adalah orang yang melakukan itu dan itu produk daripada produk sosial. Kalau seorang hakim melakukan itu berarti pengawasan tidak jalan, kan begitu sederhana kan? Pengawasannya siapa? Di atasnya. Nggak mungkin. Jadi kalau dia lakukan itu kontrol harusnya. Kalau si oknum hakim melakukan kesalahan dan dihukum, hukum dong. Kalau itu dibawa katakanlah hakim di Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Agungnya harus ikut. Kenapa? Karena dia mengawasi. Maka saya tidak setuju dengan oknum lo sebenarnya. Tapi sengaja kita lakukan itu supaya terhindar dari tuntutan. Itu guyonannya Mahfud bang. Iya betul. Jadi artinya maknanya dalam loh. Karena memang harus beli oknum. Kan begitu, kita fakta lah itulah. Nggak usah lah kita bohongin lah. Tetapi mau saya mengatakan kalau maju hukum kita di Indonesia, salah satu diantaranya oknum hilangkan. Istilah oknum. Karena terjadi penyimpangan salah satu karyawan atau hakim atau jaksa atau polisi, itu kelemahan secara institusi, salah satu diantaranya pengawasan.
Iya, pengawasan milik siapa? Milik keseluruhan institusi. Jadi acap kali kita ketika kita bersebut oknum, kita lalu lipat tangan oknum. Iya, bertanggung jawab dong pimpinan dong. Karena apa? Sederhana. Ketika anak buah salah, pimpinan salah. Kan begitu. Kalau pimpinan salah, belum tentu anak buah salah. Di situ harusnya pimpinan take over. Saya bertanggung jawab atas dasar itu. Karena anak buah saya telah melakukan penyimpangan, saya mundur. Biasakanlah budaya mundur. Integritas. Saya berkali-kali katakan di ruang publik kalau orang menyimpang itu mundur gitu. Abang beda ya sama Budiari ya? Hah? Beda sama Budiari. Dia sahabat saya itu, Bang. Nah, Budiari kan ada stafnya kan yang di Kemen udah tersangka. Udah tersangka atau udah tersangka. Saya mengusulkan dalam forum ini kepada Budiari. Budiari, bertanggung jawablah terhadap perbuatan anak buahmu. Paling tidak kekuranganmu adalah bahwa you tidak punya kemampuan pengawasan. Dia sahabat saya. Oke. Sebagai sahabat saya menyampaikan. Saya kira take over tanggung jawab itu saudara Budiari. Dia sahabat saya. Mudah-mudahan ini podcast ini didengar. Iya, jadi narasi panggilan kepada hakim dengan sebutan Ya Mulia tuh kayak udah agak. Bang, aku udah bikin artikel itu, Bang. Udah beberapa tahun yang lalu. Mulia itu hanya untuk Tuhan, Bang. Salah itu. Kalaupun misalnya ada undangan kita internasional yang mulia, excellency kan gitu kan, hapus itu. Salah itu. Salah itu, yang mulia hanya untuk Tuhan loh, Bang. Mana Abang mulia dari andai kemudian Abang presiden, mulia enggak Abang? Enggak lah. Yang mulia yang tidak ada catat sedikit pun. Hanya Tuhan, Nabi yang memiliki kemuliaan itu. Semua manusia. Maka konsep itu khusus di Indonesia. Boleh jadi di luar negeri kemuliaan itu masih dijaga. Tapi apakah hakim-hakim kita secara yang kita sebut oknum menjaga kemuliaannya? Apakah para hakim kita atau penegak hukum kita yang melakukan penyimpangan itu menjaga enggak kemuliaan institusi? Artinya si oknum tersebut, walaupun saya tidak setuju tadi, telah tidak menjaga kemuliaan institusi itu. Kan Mahkamah Agung, bayangkan, Agung loh. Luar biasa kata Agung, Jaksa Agung. Pemakaian, maka rubah aja itu, hilangkan kalau masih ada oknum melakukan, hilangkan Jaksa Negeri misalnya, atau Jaksa Nasional misalnya, Agungnya hilangkan aja. Mahkamah Agung, Mahkamah Penegakan Hukum Indonesia misalnya, Agung hilangkan aja itu. Termasuk yang mulia itu, hapus itu, unjuk Tuhan itu. Iya ya, padahal dalam sebuah putusan, dalam semua putusan bukan sebuah, dalam semua putusan itu selalu menarasikan Tuhan ya. Iya. Iya kan? Di atas itu pertama kali. Iya. Makanya Bang, saya kadang-kadang saya khawatir. Jadi kalau kita gradasi tentang persidangan katakanlah pertanggungjawaban kita terakhir, yang duluan yang boleh jadi masuk neraka menurut saya gitu orang yang membawa nama Tuhan di dalam perilakunya tapi tidak dilakukan. Atas nama Tuhan yang Maha Esa saya memutuskan ini, padahal karena korupsi. Misalnya, oknum lagi misalnya. Saya kira itu lebih dulu, baru terakhirlah kita pengkritik ini kali di belakang gitu. Jadi wartawan di belakang saya lagi. Udah nggak perlu lagi bagi sumpah-sumpah itu Bang. Sumpah-sumpah masih perlu nggak? Nah ini kalau kita bicara tentang undang-undang konstitusi iya. Tetapi apakah perlu? Menurut saya karena ada juga beberapa oknum lagi sudah bersumpah masih ditabrak. Kan begitu. Artinya sumpah itu kan hubungan relasional secara transendental dengan Tuhannya. Gitu. Jadi kalau masih manusia Bang, manusia itu semua masih di dua kaki. Menurut agama yang kita anut, kita harus lurus kan begitu sesuai dengan kitab suci. Tidak boleh katakanlah berbohong dan lain-lain. Nggak boleh mereng-mereng lah ya. Nah kalau kita konsekuen dengan itu boleh ada sumpah. Tapi kalau kita masih berbuat dosa Bang, mohon sumpah itu ditarik saja. Janji atau apapun namanya lah. Suatu apa itu namanya perjanjian atau apa namanya integritas, fakta integritas atau apapun namanya, tanda tangan. Ketika saya tidak melakukan, saya tanpa melalui proses pengadilan, saya siap dipenjara. Itu lebih baik daripada sumpah. Jadi Tuhan nanti mencatat Bang, kau bersumpah kau kemarin, kau melakukan ini. Kau tanda kutip karena saya tidak ahli agama. Api yang membakarmu di neraka itu lebih nyala misalnya kan. Janganlah. Kalau saya berpendapat karena masih banyak oknum yang melakukan itu, sejatinya itu dihapus sajalah. Fakta integritas saja tanda tangan. Akibatnya apa? Sanksi hukum saja yang dibuat oleh manusia. Tapi beri sanksi yang lebih berat. Misalnya bisa enggak katakanlah selain masuk penjara sekian terberat, misalnya buat undang-undang yang lebih berat,
apalagi itu korupsi dengan tingkat korupsi semakin tinggi, hukum mati misalnya seperti itu, dan dimiskinkan dan maksud saya yang lebih memberatkan, itu jauh lebih baik memberi efek jerah daripada sumpah. Karena acap kali kita, ya mohon maaf abangku, pembangunan rumah ibadah di Republik ini tumbuh terus. Sejalan juga tumbuh juga korupsi. Iya kan? Tidak ada relasi gitu loh. Ini berbahaya loh untuk kita nanti Bang di akhir ketika kita dipanggil. Kau memang membangun rumah ibadah. Itu kita bisa secara makro lah ya. Orang-orang baik ada, saya harus akui. Tapi kau melakukan kesalahan, gak benar juga kau, kan begitu. Nah, oleh karena itulah saya berpendapat pertanyaan abang, udah hapus saja itu sumpah, bukan fakta integritas atau perjanjian atau apapun nama, tanda tangan meterai. Dengan sanksi hukum yang jelas, yang sangat berat sekali, buat aja pasal-pasalnya yang lebih memberatkan, tarik semua kekayaannya, baru kemudian penjara seumur hidup. Ada kan warga negara Indonesia yang seumur hidup penjara di London ya? Ada kan? Nggak usah lah kesebut tuh namanya. Ada kan? Seperti itu aja dibuat. Kenapa banyak? Jadi ada efek jerah. Karena kalau urusan Tuhan, apakah kita efek jerah Bang? Gitu, demikian. Nah ini kita Mas Emrus ini saya lihat ada kekhawatiran juga nih Bang. Ya. Bang Emrus. 10 hari kan Pak Prabowo lagi kunker nih. Ke berbagai negara. Ya. Kanada, Amerika, Peru, Timur Tengah. Nah, tampuk kepemimpinan kan dipegang Mas Gibran. Iya. Wakil. Gimana Mas Bang Emrus ngelihat Mas Gibran? Saya tidak melihat tampuk kekuasaan di tangan presiden, di tangan Gibran wakil presiden. Dia, saya baca berita PLT ya, pelaksana tugas. Definisi PLT yang menurut setap pengetahuan saya hanya melaksanakan tugas yang sudah dibuat. Tidak mengambil keputusan yang sifatnya strategis. Gitu kan? Jadi hanya pelaksana ini. Dan jangan salah, Prabowo mengatakan ketika dia mau berangkat kepada menterinya, kalau ada hal yang urgent yang penting langsung telepon saya. Enggak dikatakan beritahu Gibran, baru Gibran beritahu ke saya. Enggak. Menarik itu. Iya kan? Dari Itu komunikasi kita lihat kan. Langsung telepon saya. Kecuali yang menyangkut apa itu, rahasia negara atau apa. Kecuali. Jangan melalui telepon. Gitu kan? Artinya yang mau saya katakan adalah bahwa Prabowo justru tidak memberikan kewenangan kepada Gibran. Hanya PLT saja. Sederhana. Kalau ada sesuatu, telepon saya langsung. Nah, ini menurut saya tidak. Kalau orang mengatakan, banyak orang mengatakan, wah Gibran sebagai pelaksana presiden. Enggak lah. Dan menurut pandangan saya, seorang presiden itu tidak boleh memberikan kekuasaan sedetik pun kepada wakil presiden. Full sebagai presiden, wakil presidennya. Ya, kenapa? Wakil presiden bisa mengeluarkan perpu loh. Misalnya, katakan contoh, saya presiden. Atau Gibran sajalah wakil presiden Prabowo. Diberi kewenangan sebagai jabatan presiden. Oke? Prabowo pergi. Gibran kan orang politisi. Udah pasti kan? Dia buat aja perpu. Tanda tangan. Entah apapun isi perpunya. Ya kan? Yang lebih ekstrim lagi. Saya sebagai presiden Republik Indonesia. Mulai sejak ini. Dan seterusnya saya presiden. Dibuat perpu seperti itu. Apapun namanya. Kan 3 bulan berlaku kan? 3 bulan berlaku Bang ya? Ya karena memang harus persetujuan DPR nanti apakah disetujui atau tidak. Kan gitu. 3 bulan berlaku sudah banyak persoalan politik loh. Maka saya berpendapat bahwa jangan berikan jabatan itu sepenuhnya kepada Wapres. Karena keputusan presiden, karena Wapres dibuat jadi sebagai presiden lagi, diberi kewenangan penuh seperti itu, maka dia akan melakukan tugas-tugas presiden sesuai dengan konstitusi. Konstitusi kita luas loh. Bisa nggak merombak kabinet? Bisa. Dia rombak orang gua. Ini sama kayak Super Semar Bang ya? Iya. Kan? Kira-kira begitulah. Ya, Soekarno ke Soeharto kan, ya kan? Super Semar surat perintah, tapi tidak pas persis. Bisa mereshuffle kabinet. Tiba-tiba Emrus dipanggil Gibran jadi menteri kan? Wah, gitu kan? Wah, gua ruah semua menteri. Atau ganti Hasan Nasbi misalkan, contoh bisa aja. Saya nggak mau di situ. Dirubah apa misalnya perpu tentang pengganti undang-undang. Bisa saja dibuat seperti itu. Perpu tentang dikeluarkan undang-undang apa, pengganti undang-undang misalnya, dibuat pasal-pasal yang demikian, sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu saya setuju bahwa Prabowo kemanapun pergi,
jangan berikan kewenangan itu kepada Gibran sepenuhnya, tetapi sebagai PLT, pelaksana tugas yang sudah digariskan. Itu maksudnya pelaksana tugas loh. Tidak membuat keputusan strategis yang berdampak, yang strategis yang berdampak. Tapi melaksanakan tugas bahwa menteri melakukan ini, hadir enggak di sini, pergi enggak kunjungan daerah. Kan ada skedulnya kan. Kalau itu bisa lah tahulah Gibran nanya kepada menteri, kemana bos? Hari ini bertugas katanya, misalnya seperti itu. Tapi jangan sekali-sekali berikan. Program lapor Mas Wapres itu kira-kira Nah, gimana? ini menarik. Nah, lapor Mas Wapres ini sudah saya bahas juga di media besar juga. Begini. Ini kan Gibran kan mengatakan begini. Yang punya visi, misi dan program adalah Prabowo. Presiden. Itu clear, itu diucapkan. Nah, lapor Mas Gibran, Mas Wapres Gibran itu program, bukan visi misi. Apakah programnya itu sudah disetujui oleh Presiden? Kalau sudah, saya kira bagus sekali. Gitu ya. Nah, idealnya kalau kita merujuk kepada pandangan Gibran, harusnya program itu harus mendapat persetujuan dari Presiden. Oleh karena itu, Gibran harus menyampaikan bahwa program lapor kepada Mas Wapres itu sebagai suatu program harus disertai penjelasan bahwa ini tugas saya diberikan oleh Presiden berdasarkan SK Presiden nomor sekian. Tidak ada itu di ruang publik. Nah, oleh karena itu pertanyaan kita, bisa itu telah disetujui oleh Presiden atau belum disetujui oleh Presiden? Nah, kalau itu tidak disetujui oleh Presiden atau belum, bisa mengganggu relasional antara Gibran dengan Presiden. Itu hati-hati sekali untuk membuat. Dan bisa saja Presiden itu menegur setelah kembali dari luar negeri, mereka empat mata, atau tidak menegur melihat situasi politik. Tapi andaikan saya jadi Presiden, andaikan wakil saya sudah mengatakan bahwa itu program dan visi misi saya, dia melakukan, saya akan tegur itu. Kau yang ngomong bahwa program-program saya, kau bikin programmu tanpa pamit dari saya tegur itu langsung. Masa kau tidak konsisten dengan omonganmu? Nah, mudah-mudahan ini sudah mendapat restu dalam bentuk SK keputusan, tidak hanya lisan loh. Karena relasional antara Presiden dengan wakil Presiden dalam konteks pertanggungjawaban publik itu harus dibuat dalam bentuk normatif, SK. Gitu ya. Karena apapun itu, Bang, ya. Karena program loh, lapor kepada wakil Presiden. Terlepas dari situ, Bang, bisa kita kritisasi juga terlepas dari normatif tadi. Lapor kepada Presiden itu, Bang, menurut pandangan saya agak ragu untuk efektivitasnya. Saya termasuk skeptis untuk mencapai. Yang pasti ide itu bukan genuine. Karena sudah sering para Jokowi sudah melakukan itu dulu kan, SBY. Saya kira beberapa kementerian sudah melakukan lapor-lapor lah. KPK juga ada kan lapor-lapor kan. Nah, kemudian adalah bahwa saya katakan saya ragu efektif, skeptis. Masa melapor itu hanya 5 hari kerja? Kalau laporan seperti Polsek dong, 24 jam. Ke Polsek 24 jam kan? Masa Polsek bisa 24 jam? Hebat banget polisi, jempol polisi kita. Tapi lapor wakil Presiden lebih tinggi. Enggak 24 jam. Bagaimana akal sehatnya gitu loh? Baru dibatasi lagi jamnya. Begitu persoalan kita bangsa ini luar biasa, Bang. Apa cukup itu? Toh lapor kepada wakil presiden kan tidak ketemu langsung wakil presiden kan? Betul. Melalui orang-orang di sana kan? Betul. Nah, kenapa itu tidak ditambah tenaga itu? Di tengah Indonesia banyak pengangguran. Rekrut itu remaja itu semua. Bila perlu 1.000 orang bikin di situ. Sehingga kan bisa APBN. Bila perlu Gibran mengatakan tunjangan kejabatan saya kasih untuk itu, bagus banget gitu kan? Atau jadi 1.000 di sana, komputer dan lain-lain, melapor seluruh Indonesia. Kalau itu dilakukan bagus sekali. Tetapi saya mau katakan, ini andaikan berhasil dan andaikan tidak berhasil. Kan begitu? Baik. Nah, kalau berhasil saya kira akan bisa membawa Gibran 2029. Tapi kalau gagal, ini catatan tidak baik bagi Gibran. Artinya selesailah dia dalam politik. Jadi jangan hati-hati dalam suatu membuat program. Jangan seolah-olah itu dilakukan sporadis seperti itu. Gimik-gimik doang tanda kutip. Jangan sampai gimik seperti itu gitu kan. Nah, oleh karena itulah saya pikir ini bisa jadi suatu hal yang baik bagi dia dan juga bisa tidak baik kalau tidak dikelola dengan baik tentang hal tersebut. Kemudian saya melihat bahwa lapor
Mas Wakil Presiden ini, gitu ya. Jangan lupa, saya kira saya baca berita loh, sudah ada yang melaporkan Pupu Papa kan? Cek dulu Bang. Siapa? Coba cek. Kalau sudah benar-benar dilaporkan, Gibran wajib menjawab itu. Siapa pemilik Pupu Papa itu? Bongkar dong. Karena itu sudah menjadi wacana publik. Sederhana, teknologi kan sudah canggih, bisa melakukan itu. Tinggal jawab, ini datanya bahwa ini Sianuko di belakangnya. Orang yang gentle kan harus mengaku. Mungkin jangan-jangan Emrus loh di belakang Pupu Papa. Bisa jadi. Bahkan ada juga YouTube mengatakan di belakangnya Roy Suryo katanya. Iya, Ada lagi itu. Ada yang mengatakan Roy Suryo 99% Gibran katanya. Kan bingung kita. Nah, ini kesempatan bagi Mas Presiden kita, Mas Gibran, dengan teknologi yang dimilikinya, mengatakan siapa di balik Pupu Papa. Setelah ketahuan nanti siapa di balik Pupu Papa, baru kita bahas kontennya, ucapan-ucapannya itu. Kita bahas. Orangnya dulu di belakang, bukan kontennya dulu. Siapa komunikatornya kalau dalam komunikasi? Siapa di balik itu? Setelah itu baru kita bahas nanti kontennya. Baru kita bahas kontennya, kita kaitkan dengan hukum. Begitu loh. Tapi kalau itu dibiarkan, tidak dilakukan penjelasan itu, kalau cek dulu sekarang sudah ada yang melaporkan kan. Kalau tidak ada penjelasan, nanti terjadi apa? Itu adalah gatekeeping proses. Ini diproses, ini tidak. Yang saya khawatir karena saya sering kritik, saya nanti diproses, ada yang melaporkan. Ada seseorang minta pertanggungjawaban ke saya kan. Wah, gitu kan. Siapa itu minta pertanggungjawaban kan? Dilapor. Wah, Emrus katanya. Dibongkar lagi si Emrus yang punya tapi Pupu Papa enggak. Padahal harusnya bersikap adil. Dan semua harus diproses. Karena persoalan bangsa kita cukup banyak Bang. Sangat luar biasa. Pergilah ke Papua. Banyak di sana yang katakanlah kekurangan gizi. Kalau ada melapor di sana kekurangan gizi, selesaikan loh. Selesaikan dalam arti diatasi dan dibuat solusi. Bukan hanya mempertemukan para pihak, enggak. Jadi bagaimana persoalan itu dilaporkan tetapi diberikan solusi. Apakah itu soal pertanahan? Tapi beri solusi. Sehingga dibantu supaya sertifikatnya keluar. Misalnya ini, persyaratannya ini. Jadi ada solusi, itu namanya pengaduan. Kalau hanya ditampung, baru dijelaskan kemudian, saya kira nggak ada guna. Karena menurut saya, level presiden dan wakil presiden, kan wakil presiden kan nomor 2 di Republik ini. Seharusnya menurut saya, wakil presiden dan presiden tidak menangani kasus seperti ini. Seharusnya dia buat grand design. Kan ada ombudsman dan lain-lain sebagainya. Dia evaluasi saja, mungkin tidak efektif atau apalah. Nah, dibuat grand design bagaimana mengorkestra daripada pelayanan publik ini. Nah, sebagai presiden dan wakil presiden, misalnya atau dalam hal ini wakil presiden, uji petik saja. Dia tangkap semua, dimonitoring, baru kemudian ditangkap. Apakah benar laporan ini? Uji petik aja dia pergi ke Papua. Masih adakah orang kelaparan? Itu yang harus dilakukan. Kalau hanya lapor presiden, wakil presiden itu nggak jauh beda dengan Kapolsek itu. Iyalah, kita harus jujur. Tapi ada loh politisi mengatakan, oh kita hargai laporan luar biasa. Wakil presiden bukan di situ levelnya. Justru gitu loh. Pembantunya Wapres ini harusnya tersinggung. Para kementerian, para aparat penegak hukum. Jadi pengaduannya terpusat di satu titik. Betul. Jadi saya bisa jabarkan itu. Karena kan berarti melapor, berarti fungsi lapor kan kontrol, betul? Laporan yang diterima dari masa part of control, kan bagian dari kontrol. Masa Wapres mengontrol menteri, misalnya, sementara menteri di bawah presiden, indirectly dia ambil fungsi presiden. Dia sadar nggak itu, gitu loh? Paham maksud saya? Jadi laporan itu saya ulangi sebagai fungsi kontrol. Nah, kalau ada pelayan di kementerian tertentu, berarti dia coba atasi dan lain-lain. Yang bukankah itu melakukan pengawasan dia ke kementerian tertentu tersebut? Yang mengawasi menteri itu adalah presiden, pembantu presiden, bukan pembantu Wapres loh dia. Nah, maka saya katakan bisa mengganggu loh relasi antara Prabowo dengan Gibran. Kok kau ambil tugas gua melakukan pengawasan? Kan begitu kalimatnya. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa memahami ini sehingga kalau sudah memahami betul bahwa itu fungsi kontrol yang harus sudah dilakukan oleh Prabowo, panggil itu Wapres. Bagaimana kau kawan?
kau awasi menteriku, kan aku yang ngawasin itu. Gitu harusnya. Iya. Belum lagi akhirnya jabatan DPR yang diambil alih. Kan ada baru terbentuk Bang, Badan Aspirasi Masyarakat. Di DPR kan dibikin badan tuh. Udahlah, nggak ada fungsinya kalau akhirnya Gibran juga mainan itu kan. Iya, tumpang tindih lagi. Tapi satu sisi juga gimana Abang melihat penamaan daripada program Bang? Satu sisi Gibran ngomong bahwa harus tegak lurus dengan program Prabowo, satu sisi penamaannya adalah lapor Mas Wapres. Kenapa nggak dibikin global saja gitu? Misalkan laporan Indonesia misalkan, kan global itu barang, ya kan? Nggak akhirnya dikooptasi oleh sebagai Wapres itu. Sehingga tidak ada lagi ketersinggungan soal presiden dan sebagainya. Gimana Bang melihat itu Bang? Kalau itu diwujudkan bagus, tapi tetap di bawah presiden. Kalau di bawah Wapres karena penunjukan. Gitu loh. Tetap di bawah presiden, kalau dikasih ke Wapres itu sebagai penugasan. Gitu. Kedua, soal nama pun perlu kita kritisasi. Lapor Mas Wapres, kan begitu? Iya. Yang menerima laporan siapa Bang? Pegawainya. Harusnya lapor pegawai Mas Presiden. Mas Wapres. Iya, Mas Wapres, mohon maaf. Lapor pegawai Mas Wapres. Itu salah. Abang-abang ini kan orang jurnalis Bang. Dari komunikasi ya. Orang jurnalis kan, judul jangan berbeda dengan isi. Saya nggak tahu media mana itu. Judulnya apa, isi beritanya apa. Karena aku pengajar jurnalistik, selalu saya katakan, judul harus mencerminkan isi. Jangan sekali demi rating, demi supaya diklik, lalu kau berbeda. Nah, sekarang fakta di lapangan adalah lapor staf Mas Wakil Presiden. Yang tapi judulnya lapor Mas Wapres. Kan ada kesenjangan. Jangan-jangan. Kau ini kan pasti akan kritik nanti kan banyak ke saya. Itu bisa termasuk kebohongan publik kali ya. Gitu. Karena yang dilaporkan bukan ke Wapres. Iya, kenapa? Ketika karyawannya atau stafnya itu menerima, ada nggak kemungkinan gatekeeping proses yang disampaikan kepada Wapres? Ada dong. Ketika mentabulasikan pun sudah ada gatekeeping proses. Ini skala pertama, ini skala kedua, sudah ada gatekeeping proses. Nah, sehingga bahwa kalau andaikan persoalan yang ada yang melaporkan dibuat di bawah, misalnya, bisa saja terjadi. Bisa. Maka oleh karena itu hati-hatilah. Saya terus terang, ini kan lapor Mas Wapres, ini persoalan komunikasi kah? Iya kan? Iya. Artinya ditangkap, diolah, disolusi. Kan informasi semua kan? Saya ragu, jangan-jangan di sana tidak ada pakar komunikasi. Tidak ada orang komunikasi. Atau kalaupun ada orang komunikasi, tidak penentu di sana. Itulah bahwa banyak orang tidak sadar bahwa ini bidangnya komunikasi gitu loh. Pelaporan, lapor Mas Wapres, lapor saja sudah komunikasi. Sehingga sampai kontrol tentang kontrol komunikasi. Nah ini saya melihat dari nama saja dan prosesnya saja dan menampungnya saja ada batas waktu, saya menduga tidak ditangani orang komunikasi itu, maka terjadi seperti itu. Penting itu Bang. Iya. Luar biasa. Oke. Ada lagi? Cukup ya. Cukup udah ini semua ini. Udah banyak banget nih. Netralitas, Prabowo. Kita gas semua. Terakhir closing statement. Boleh. Bang Emrus mau ke kamera silakan. Ya. Soal tetaplah harapan kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Kita di Media Keadilan TV seperti apa Bang Emrus? Monggo. Baik, kepada presiden yang terhormat Prabowo, Bapak akan memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Rakyat memberikan harapan besar ke pundak Bapak sebagaimana sejumlah poin yang Bapak sampaikan ketika pelantikan Bapak sebagai presiden. Suatu hal yang luar biasa. Masyarakat akan mengapresiasi ini. Untuk itu Bapak Presiden, lepaskan daripada kekuatan-kekuatan politik apapun yang melingkari Bapak ketika menjadi presiden. Tetapi sekarang berpihaklah kepada rakyat, utamakan kesejahteraan rakyat. Tidak ada salahnya ketika orang yang berjasa di dalam politik kemarin menjadi presiden, kalau tidak memberikan sesuatu yang positif dalam rangka kesejahteraan rakyat, abaikan saja. Jadi sejahterakan rakyat, ini kesempatan bagi Bapak Presiden membawa bangsa ini lebih besar ke depan, lebih baik ke depan, karena kita melihat 10 tahun terakhir, salah satu yang kita lihat adalah yaitu demokrasi kita tidak berjalan secara normal. Untuk itulah di bawah kepemimpinan Bapak, normalkanlah bahwa
demokrasi, kedaulatan sungguh-sungguh di tangan rakyat. Kalau boleh saya tambahkan lagi, satu lagi kepada Bapak Presiden, bahwa kedepankan kesejahteraan rakyat dari sudut ekonomi dan dari sudut keadilan. Karena masih banyak rakyat kita di Indonesia dari Sabang hingga Merauke belum mendapat kesejahteraan tersebut dan keadilan hukum tersebut. Saya kira masih banyak birokrasi kita, raja-raja kecil. Untuk itu saya sebagai warga negara Republik Indonesia menyampaikan kepada Bapak Presiden, rakyat menaruh harapan besar kepada Bapak membawa negara ini nanti 5 tahun ke depan lebih baik. Kalau bangsa ini 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Bapak maju di semua sektor, saya kira rakyat tidak akan tidur. Dia akan selalu di belakang Bapak. Tapi sebaliknya, ketika Bapak tidak mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan pidato Bapak, ketika pelantikan presiden, saya kira rakyat akan menangis yang tidak diinginkan oleh Bapak sendiri. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bang Emrus Siombing atas waktunya dan paparannya, luar biasa. Pasti bermanfaat buat para penonton pemirsa Keadilan TV. Demikian podcast bersama Komunikolog Indonesia dan juga pendiri dari GoGo Bangun Negeri, Bang Emrus Siombing. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Lancar buat agendanya. Salam sehat semua. Ya, salam sehat. Buat teman-teman penonton pemirsa Keadilan TV, silakan kirim komentar dan juga jangan lupa ikuti berita terkini kita di keadilan.id. Yang belum subscribe, silakan subscribe Keadilan TV. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka!